Kembali di Devilisius Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk video episode kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara maintenance center yang baik dan benar. Dan ini termasuk juga nanti akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara membersihkan reflektor yang benar agar reflektornya tidak baret, tidak beset, atau tidak rusak lapisan chrome polisnya. Dan termasuk juga nanti kita akan membahas tentang produk yang baru saja kita masukkan ke stok item kita. Ini produknya. Nanti akan kita bahas secara detail seperti apa kegunaan dari produk ini. Tolong jangan di skip videonya, tonton videonya sampai habis biar tidak ada yang kelewat. Jadi jangan sampai kok di sini di videonya sudah saya kasih uraian, sudah saya kasih penjabaran, tapi nanti masih Anda tanyakan di kolom komentar. Namun sebelum itu jangan lupa seruput dulu kopinya bos biar enak. Alhamdulillah. Baik, tutorial tentang masalah maintenance center. Jadi yang namanya barang yang selalu kita gunakan itu sudah sewajarnya kalau kita maintenance agar performanya tetap sip. Nah, ini sekarang termasuk juga center juga harus kita maintenance. Barang dan alat yang Anda butuhkan adalah yang pertama jelas senternya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menggunakan pinset atau tweezer. Ini nanti gunanya adalah untuk ring pada kuncian driver atau kuncian pada switchnya. Bisa menggunakan pinset atau tweezer seperti ini, tapi kalau saya lebih senang pakai snap ring yang seperti ini karena dia lebih kuat ya, lebih kuat. Terus yang selanjutnya alat yang Anda perlukan adalah tisu atau kain lap yang bersih, terserah nanti mau pakai yang mana. Baik, kita mulai. Ini center ya, si cebol keluar lagi nih buat eksperimen, nggak apa-apa ya. Kita mulai breakdown unitnya ya, unit centernya kita breakdown mulai dari tail cap kita lepas. Oke, baterai kita keluarkan, terus setelah itu body tube-nya Anda lepas juga. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan Anda cek ring pada kuncian drivernya, dengan menggunakan tweezer atau pinset ya. Bisa pakai tweezer, bisa pakai pinset. Kalau saya sendiri lebih senang menggunakan snap ring ini tadi. Pastikan posisi pengunci ringnya ini kencang. Oke, kita putar ya. Karena apa? Karena ring kuncian driver ini kemungkinan besar akan ikut kendor ketika selagi kita ngendorin tutup baterai. Ini biasanya ikut muter, seringnya seperti itu. Jadi kita cek aja, kita double cek aja, pastikan ring pengunci drivernya kenceng dan grounding dari drivernya ini sempurna. Ini satu. Yang kedua, Anda cek juga ring pengunci pada switchnya sama. Kita cek, pastikan posisinya kencang. Khusus untuk konvoy sendiri dia berlawanan dengan ring drivernya ya, arah untuk ngencengin sama ngendorinnya. Kalau yang tadi ngencenginnya ke sini, ini ngencenginnya kebalik. Oke, pastikan kenceng. Terus Anda tes switchnya ini. Kalau dia tidak ada masalah, Anda cek juga kondisi rubbernya, dia ada sobek atau enggak. Kalau memang ada sobek, silahkan Anda ganti. Oke, clear ya sampai di sini. Setelah itu Anda cek bagian body tube-nya. Ini dia ada dua seal biasanya ya. Sealnya Anda cek ada sobek, ada kegencet, atau dia sudah berubah bentuk, dia nggak bulat lagi atau bagaimana. Itu kalau memang harus diganti ya silahkan Anda ganti. Kita cek, kebetulan ini kondisi sealnya bagus ya.
Terus setelah itu Anda ambil tisu atau kain lap yang bersih, Anda bersihkan bagian dratnya. Anda bersihkan bagian dratnya seperti ini. Oke, wow, kotor dia. Ini fungsinya seperti apa? Ketika drat ini bersih, otomatis nanti ketika Anda pasang, ini drat lawannya ketika Anda kencengin, Anda kendorin, ini juga akan awet. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika drat ini bersih, kondisi konektivitas grounding atau body dari senter ini juga akan sempurna. Ya, makanya beberapa ada kasus yang senternya tidak mau nyala gara-gara drat ini kotor. Simple masalahnya, penyebabnya simple seperti itu. Jadi ini ini benar-benar penting ya. Jadi jangan dianggap sepele. Hal yang sepele seperti ini bisa jadi masalah besar nanti ketika suatu saat Anda benar-benar butuh senter dan senter tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal. Oke, kalau dia sudah bersih, Anda taruh dulu. Setelah itu bersihkan juga bagian drat yang ada di bagian headnya. Sama. Nah, kotor dia kan. Cebol. Oke, kalau sudah, untuk di bagian tail capnya sama, Anda bersihkan juga dratnya. Wow. Kalau sudah semuanya sudah bersih, kita taruh dulu. Setelah itu kita lihat bagian headnya ya. Anda lihat bagian headnya. Kalau bagian head tersebut reflektornya ternyata kotor. Nah, ini nih. Ini menjawab beberapa pertanyaan juga kemarin. Ada yang ngomong juga, Bang, reflektor saya rusak tuh. Setelah saya bersihkan justru reflektor saya malah rusak, baret dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih cara membersihkan reflektor yang baik dan benar? Nah, kalau misal kondisinya kita lihat di reflektor ini dia kotor. Reflektor ini dia kotor, ya kita bersihkan. Tapi kalau misal enggak, ya enggak usah. Kalau yang ini reflektornya dia enggak kotor ya. Jadi enggak saya buka. Saya ngambil reflektor yang kotor. Ini reflektor Astrolux FT03. Bisa kelihatan ya, itu kotor, banyak debunya dia. Banyak debunya. Nah, ini gimana cara untuk membersihkan reflektor yang baik dan benar? Yang pertama, kita siapin hand blue seperti yang sudah saya ajarkan pada tutorial sebelumnya. Jadi cukup menggunakan hand blue yang seperti ini. Jadi ngeblunya juga bukan pakai mulut bos, tapi pakai hand blue. Nah, bisa dilihat ya, ini reflektor sudah bersih, tapi ada beberapa bagian yang memang dia masih kotor. Nah, untuk membersihkan bagian yang masih kotor dan tidak bisa hilang ketika kita blue dengan hand blue yang seperti ini, caranya gimana? Caranya pakai tisu juga, tapi harus merek ini bos. Nah, ini nih mereknya Multi. Ini bukan karena sponsor ya, ini bukan karena sponsor. Jadi memang mereknya harus Multi. Ini merek tisu, merek ini bisa Anda dapatkan di Indomaret atau Alfamart terdekat. Dan harus mereknya itu. Kenapa? Karena saya sudah nyobain berbagai macam merek tisu. Hanya tisu merek Multi ini tadi yang memang ya saya bilang qualified untuk membersihkan reflektor. Karena seratnya, pertama seratnya kuat, yang kedua seratnya lembut, yang ketiga dia sama sekali tidak menimbulkan bekas pada krom polis reflektornya. Saya sudah nyobain tisu Paseo, saya sudah nyobain Mitu, saya pokoknya macam-macam, dan hanya merek ini satu-satunya tisu yang memang bisa atau qualified saya gunakan untuk membersihkan reflektor. Nah, caranya gimana? Anda lipat seperti ini. Anda lipat seperti ini, secukupnya saja. Mau berapa bagian, dilipat 4 bagian boleh, dilipat 6 bagian boleh, tergantung. Terus Anda posisikan
jari Anda dan tisu seperti ini. Kita lihat pada bagian mana reflektor yang tadi masih kotor dan tidak bisa hilang debunya ketika kita blue. Ini kita gosokkan tisu tersebut, tapi searah ya, jadi searah. Jadi salahnya orang kita kalau membersihkan reflektor itu udah diputar-putar. Itu salahnya satu di situ. Yang kedua, ditiup itu tadi, dari disembur pakai mulut, ditiup, disebul pakai mulut, dan itu justru malah beresiko bahwa droplet air liurnya malah justru nempel ke bagian reflektornya. Yang ketiga, kemarin saya sempat mendapat info juga, jadi ada user yang membersihkan reflektornya dicuci. Memang saya bisa nangkep sih logikanya, karena dicuci dengan air yang mengalir gitu. Kasihnya akan sama kasusnya seperti air liur kita tadi ketika kita meniup reflektor. Kalau sudah kering, dia akan menjadi seperti berjamur, ada bercak seperti jamur. Nah, yang paling aman adalah seperti ini. Nih, kita gosokkan reflektor dengan tisu, tapi harus searah ya. Jadi searah, jangan dua arah. Jadi dari dalam keluar, arahnya seperti itu, searah aja. Dan kita gosoknya pelan-pelan, jangan terlalu ditekan, santai, slow gitu kan. Nah, seperti ini sampai kotorannya hilang. Dan sekali lagi jangan diputar-putar ya. Nah, kalau sudah ini bekas rontokan dari serbuk tisunya, kita blue lagi. Kalau dari depan sudah, dari belakang sekarang. Tuh kan, dia sudah kinclong, tanpa bekas sekret, tanpa bekas baret, pokoknya aman. Seperti itu ya contohnya. Jadi jangan diputar-putar, jangan ditiup, apalagi dibilas dengan air yang mengalir. Kalau sudah, nah setelah ini nih gunanya. X-Star Grease ini fungsinya seperti apa? Ini sebagai pelumas tapi bukan pelumas untuk itu ya, lain. Ini pelumas untuk senter, jadi memang khusus untuk senter, for flashlight maintenance only. Jadi memang untuk flashlight, untuk senter. Jadi terus bedanya apa dengan grease atau pelumas yang lain? Mungkin bagi Anda yang sudah biasa bermain senapan, bermain PCP, bermain airgun, terutama Anda kenal juga yang namanya maintenance grease yang bentuknya seperti ini ya, meskipun aktual isinya nggak sebanyak ini, kira-kira isinya hanya sekitar 5 gram atau 8 gram. Nah, bedanya grease yang ini dengan yang ini itu apa gitu? Apakah ini tidak bisa digunakan untuk di center? Bisa. Soal masalah kepekatan grease-nya, pelumasnya ini hampir sama antara maintenance grease yang biasa ini sama grease yang khusus untuk center, ini hampir sama. Cuman permasalahannya adalah untuk maintenance grease yang seperti ini, dia hanya melumasi untuk mekanikal, untuk gesekan, tapi dia tidak ada campuran oil base untuk waterproofnya. Nah, di sini ya bedanya. Kalau yang untuk center ini, dia ada campuran komposisi bahan untuk waterproofingnya. Cara pakainya seperti apa? Cara pakainya tinggal diolesin aja bos, seperti ini. Kalau saya sih lebih nyaman pakai tangan seperti ini. Terus saya oleskan ke bagian dratnya, terutama untuk bagian seal ya. Jadi fungsi dari grease ini, dia melumasi bagian seal agar sealnya tetap aman. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjaga agar dratnya juga tetap aman. Yang ketiga, ini untuk menjaga
waterproofingnya atau anti airnya. Jadi ini sangat berguna untuk senter-senter yang biasa digunakan untuk explore, karena yang namanya explore, camping, hiking, memancing itu kadang kita nggak tahu pas lagi ditaruh senternya tahu-tahu jatuh ke air, atau terutama untuk senter-senter yang memang diset untuk diving atau untuk menyelam. Nah ini perlu banget yang seperti ini, karena dengan adanya grease yang menggunakan bahan komposisi oil base, otomatis waterproofingnya pasti ya, saya bilang pasti terjaga. Nah kalau sudah, pasangkan kembali, kita pasang kembali. Masuknya enak bos, sip. Anda kencengkan, masukkan baterainya, kita tutup bagian tail cap switchnya. Yuk, terus kita tes senternya. Oke. Sip, jika memang tidak ada masalah, silahkan Anda bersihkan bodi luarnya, dan senter Anda sudah selesai maintenance dan siap Anda pergunakan kembali. Extra grease-nya ini sudah kita siapkan, stoknya udah masuk ke stok item toko kita yang ada di Tokopedia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa pada video kita berikutnya. Terima kasih.